Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herina Rustia Utami, JGT Angkatan 11 Kabupaten Blitar. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu dapat diterapkan dengan konsep-konsep berikut. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Yang keempat, pembuatan keyakinan kelas. Yang kelima, segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan pada murid. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Selain itu, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Oleh karena itu, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal mereka, bukan paksaan, ujian, atau hukuman. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika guru mengetahui motivasi perilaku manusia, maka guru akan dapat mengetahui motivasi yang ada pada diri murid. Jika motivasi yang muncul adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri murid adalah motivasi ekstrinsik. Oleh karena itu, guru harus memunculkan motivasi internal pada murid agar murid menjadi orang yang mereka inginkan dan bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya guru menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal murid. Berikut adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman. Yang keempat adalah posisi pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Seorang guru yang baik harus bisa memposisikan diri sebagai manajer di sekolah. Pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan juga mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid seorang manajer bagi dirinya sendiri. Berikut adalah materi tentang keyakinan kelas. Dalam hal ini, guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas melalui kesepakatan antara murid dan guru. Dalam pembuatan keyakinan kelas, harus dimunculkan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan oleh murid. Pada segitiga restitusi, akan digunakan guru yang berperan sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah pada murid melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini akan membantu peserta didik untuk jujur pada diri sendiri, mampu merefleksi diri, dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Pada pemaparan kali ini, saya akan mengaitkan materi pada modul 1.4 budaya positif dengan materi pada modul 1.1 filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak. Keterkaitan materi budaya positif dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah,
akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga guru dapat mengantarkan murid pada kebahagiaan dan keselamatan. Sedangkan keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah yang pertama, budaya positif di sekolah dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai-nilai yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dan yang kedua, budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaborasi antar warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Yang terakhir adalah perubahan yang diinginkan dari visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif di lingkungan sekolah agar terwujud suasana yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut adalah melalui pembuatan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah refleksi dari pemahaman saya terkait materi budaya positif. Saya sudah memahami konsep-konsep inti yang ada pada modul ini, yaitu tentang 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. 5 positif kontrol guru. 6. Segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, kemudian diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah ketika mempelajari materi teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Pada materi ini ada istilah dihukum oleh penghargaan. Ternyata, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Pada modul ini dijelaskan bahwa penghargaan dapat berdampak negatif bagi murid, yaitu dapat merusak hubungan, dapat mengurangi ketepatan, dapat menurunkan kualitas, dan dapat mematikan kreativitas murid, sehingga menyebabkan tidak adanya motivasi dari dalam diri murid. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah saya yang awalnya memposisikan diri sebagai penghukum dan pemantau, kini saya harus memposisikan diri sebagai manajer untuk menghadapi murid saya. Saya harus dapat menerapkan segitiga restitusi untuk menangani semua masalah yang terjadi pada murid di sekolah. Selain itu, penerapan budaya positif juga sangat penting agar tercipta suasana sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Pengalaman yang saya alami terkait konsep inti pada modul ini adalah membuat keyakinan kelas bersama murid dan menerapkan segitiga restitusi pada murid yang bermasalah. Dengan membuat keyakinan bersama murid, diharapkan akan lebih memotivasi murid dari dalam dirinya, sehingga akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya tersebut. Dalam menerapkan segitiga restitusi, diharapkan dapat membantu murid untuk jujur pada diri sendiri, mampu merefleksi diri, dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Saya bangga sekali dapat mengikuti pendidikan guru penggerak dan dapat mempelajari modul ini, sehingga menambah wawasan, pengetahuan, dan juga pengalaman saya. Saya juga semakin termotivasi untuk melakukan perubahan-perubahan di sekolah terkait penerapan budaya positif agar terwujud suasana sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid.
Hal yang sudah baik terkait penerapan konsep-konsep ini adalah munculnya motivasi internal pada murid terkait penerapan budaya positif di sekolah sesuai dengan keyakinan yang dibuat. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah semua guru harus dapat memposisikan diri sebagai manajer untuk setiap tindakan yang dilakukan murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering berada pada posisi penghukum, pemantau, dan teman. Saya merasa menyesal setelah memberi hukuman atau konsekuensi pada murid, dan saya merasa sedih ketika saya memposisikan diri menjadi teman karena saya belum bisa memaksimalkan peran saya tersebut dengan baik. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba untuk memposisikan diri sebagai manajer di setiap permasalahan murid. Saya merasa senang karena saya dapat lebih sabar dalam menghadapi perilaku murid. Saya juga senang dapat membantu murid merefleksi dan mengevaluasi diri hingga mereka dapat menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun hanya pada tahap menstatuskan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Saya selalu mengatakan pada murid bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Dan saya selalu menanyakan kepada murid terkait alasan mereka melakukan kesalahannya tersebut. Hal lain yang penting untuk dipelajari adalah penerapan kolaborasi antara kepala sekolah, guru, murid, wali murid, dan masyarakat di sekitar. Hal ini bertujuan agar budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tapi juga dapat diterapkan di rumah dan di lingkungan masyarakat agar terwujud kebiasaan atau karakter murid yang berskill-skill. Terima kasih. Semoga tergerak, mulai bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.